Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran IPA kelas 6 SD atau MI, yaitu tentang tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 tumbuhan sumber kehidupan, pembelajaran 1 yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Indikator dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan jenis perkembangbiakan generatif dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh perkembangbiakan generatif dengan benar. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran inti pada hari ini, terlebih dahulu akan saya perkenalkan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Jenis perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namun pada media pembelajaran hari ini, saya hanya akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif. Nah, sebelum kita mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, coba diamati dulu gambar berikut ini. Pasti semua tahu, ini adalah gambar tanaman jagung. Nah, ada apa dengan jagung? Untuk mengetahui kenapa kok jagung itu termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, maka simaklah video berikut ini. Hai, saya Ayah Hemela akan menjelaskan kepada Anda tentang cara perkembangbiakan atau reproduksi yang terjadi pada tanaman jagung. Oke, kebetulan saat ini saya sedang berada di persawahan yang sedang ditanami jagung, ya. Oke, seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa tanaman jagung seperti ini, ya, ini merupakan tanaman bertangkai tunggal, ya, berbatang tunggal yang disebut dengan tangkai, ya. Panjangnya atau tingginya menyesuaikan dengan jenis jagung, namun rata-rata tingginya hampir mencapai 2 meter. Diketahui bahwa tumbuhan jagung seperti ini merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, di mana perkembangbiakannya dilakukan melalui serbuk sari, ya, yang ada di bunga bagian atas, ya. Ini menghasilkan serbuk sari atau biasa disebut dengan bunga jantan. Nah, dalam perkembangbiakannya, jagung biasanya memanfaatkan angin atau burung untuk menyebarkan serbuk sari yang ada pada bunga jantan, ya, bunga jantan seperti ini, menuju bunga betina yang ada pada bagian bawah seperti ini, ya. Nah, ketika bunga jantan menyebarkan serbuk sari, maka serbuk sari akan ditangkap oleh bagian ini sehingga nanti akan terjadi pembuahan, ya. Dan akhirnya nanti akan menghasilkan embrio di dalam tongkol jagung seperti ini, ya. Dan kemudian di sini akan tumbuh biji, ya, embrio yang kemudian akan menjadi biji, ya. Jadi intinya tanaman jagung berkembang biak secara generatif atau seksual dengan cara menyebarkan serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga jantan yang berada pada bagian atas. Kemudian ketika serbuk sari yang ada di sini terkena angin, maka dia akan jatuh pada bunga betina yang ada di bagian bawah, sehingga akhirnya terjadi pembuahan menghasilkan embrio dan kemudian terbentuklah biji pada
tongkol buah jagung. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang cara perkembangbiakan atau cara reproduksi pada jagung. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda. Saya Ayah Hemela. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang bagaimana jagung itu bisa berkembang biak dengan cara generatif, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian bunga. Ini adalah bagian bunga sempurna, jadi tidak semua bunga itu memiliki bagian yang sempurna. Ini adalah contohnya bagian yang sempurna. Nah, yang pertama itu adalah yang namanya kepala putih. Kemudian selanjutnya itu namanya tangkai putih. Kemudian yang bawahnya itu kepala sari. Kemudian tangkai sari. Mahkota. Bakal biji, dan yang terakhir adalah kelopak bunga. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian perkembangbiakan secara generatif yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin, yaitu adanya penyerbukan. Kemudian, perkembangbiakan generatif itu selalu diawali dengan penyerbukan. Kemudian prosesnya itu ada serbuk sari yang jatuh ke kepala putih. Nah, selain jagung, ada beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang pertama, ini adalah pohon pepaya. Yang kedua, rambutan. Yang ketiga, padi. Dan yang keempat adalah durian. Dan masih banyak lagi contoh tumbuhan yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kalian tadi memahami mengenai perkembangbiakan secara generatif, sekarang saatnya untuk latihan soal. Ada 2 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kemudian, latihan soal yang kedua, sebutkan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif selain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, jelaskan alasannya mengapa tumbuhan tersebut dikatakan berkembang biak secara generatif. Nah, itulah hasil latihan soal hari ini, media pembelajaran mengenai perkembangbiakan secara generatif. Oke, baiklah. Nah, media pembelajaran tadi disusun oleh Reni Ekawati Sulistyo SPD, guru kelas 6 SD Negeri Ngeloto, Reban, Batang, Jawa Tengah.